Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar kita berdoa dulu. Setelah berdoa, kalian sudah siap untuk belajar? Ya, kita masuk ke pembelajaran 5. Perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Perhatikan ya, dari telur menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda, dan katak muda berubah menjadi katak dewasa. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai dengan katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Dan apa alasannya? Tahapan yang paling penting dalam daur hidup katak adalah saat menjadi telur, sebab bentuk telur katak sangat kecil. Telur katak juga tidak memiliki cangkang telur dan hanya dilindungi oleh lapisan seperti jelly. Telur katak tidak bisa melakukan perlawanan dan sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun terancam. Hal lain yang ingin diketahui tentang daur hidup katak adalah 1. Berapa lama proses atau tahapan daur hidup katak? 2. Berapa lama berudu berubah menjadi katak muda? 3. Berapa lama telur katak akan menetas? 4. Kapan ekor pada katak muda akan menghilang? Kelima, selain katak, apa hewan lain yang memiliki daur hidup yang mirip? Anak-anak hebat, hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua benda tersebut, ada juga orang yang tidak berani seperti gambar berikut ini. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Sebaiknya jangan menakut-nakuti teman dengan katak atau kupu-kupu, sebab tidak semua orang berani menyentuh kedua benda ini. Kita harus menghargai perbedaan keberanian teman terhadap hewan. Pentingnya untuk saling menyayangi dan menghargai agar dapat berteman dengan baik dan disukai semua teman. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Bagi teman yang takut terhadap hewan seperti katak, sebaiknya dapat lebih berani terhadap hewan tersebut. Katak memang menjijikkan, tapi kita bisa menyayangi mereka. Ketakutan terhadap katak akan berkurang. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan tugas yang ada pada cerita tersebut? Caranya adalah, sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Caranya adalah 130 ditambah 130 tambah 130 tambah 130 tambah 130 tambah 130 dan ditambah lagi 130 sama dengan 910. Atau 130 dikalikan 7 sama dengan 910. 130 dikali 7 sama dengan 7 dikali 130, atau bisa ditulis 7 kali 100 sama dengan 700. 7 dikali 30 sama dengan 210, lalu dijumlahkan menjadi 910. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya. Paman mempunyai 4 kandang ayam. Setiap kandang berisi 300 ekor ayam. Berapa jumlah semua ayam paman?
300 dikali 4 sama dengan 1200, atau bisa ditulis dengan 300 dikali 4 dengan cara panjang ke bawah sama dengan 1200. Ayo mengamati. Ini adalah daur hidup pada nyamuk. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lainnya ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. 2. Diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas. Ketiga, informasi yang disampaikan diantaranya adalah 1. Gambar daur hidup nyamuk. 2. Jenis nyamuk dan bahayanya. 3. Cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. 4. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Keempat, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut kepada salah satu warga sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan pesanmu, saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran kamu akan kamu sampaikan adalah mengingatkan kepada anak tersebut untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Jika tidak menemukan tempat sampah, maka sampah tersebut bisa dikantongi atau dibawa terlebih dahulu sampai menemukan tempat sampah. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah sebaiknya sampah dan kaleng bekas itu segera dibersihkan. Bisa dengan cara ditimbun atau didaur ulang menjadi pot bunga. Sebab kaleng yang berisi air bisa menjadi sarang nyamuk, sehingga dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Nyamuk senang tinggal di tempat yang bergenang air. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Ayo berlatih. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 dikali 3 dengan cara bersusun berikut ini. 130 dikali 3. Pertama 3 kali 0 sama dengan 0. Kedua 3 kali 3 sama dengan 9. Terakhir 3 kali 1 sama dengan 3. Hasil perkaliannya adalah 390. Selesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1, 412 dikali 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Hasil perkaliannya adalah 1236. Oke, nomor selanjutnya
ada 321 dikali 4 sama dengan 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, selanjutnya 4 kali 3 12. Hasil perkaliannya adalah 1284. Nomor 3, 123 dikali 2 sama dengan, yang pertama adalah 3 kali 2 sama dengan 6, kedua 2 kali 2 sama dengan 4, ketiga 2 kali 1 sama dengan 2. Hasil perkaliannya adalah 246. 222 dikali 3 sama dengan, yang pertama 3 kali 2 sama dengan 6, yang kedua 3 kali 2 sama dengan 6, yang ketiga 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasil perkaliannya adalah 666. Oke anak-anak hebat, jangan lupa untuk berdoa dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.